Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Gresik, jumpa lagi dengan saya Juwita Amalia yang akan membawakan podcast pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran pemilu dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam jalannya demokrasi. Sudah hadir bersama kita pada hari ini, yakni Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Rozikin SE. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Juwita. Salam awas, salam sehat, dan salam demokrasi untuk kita semua. Baik Bapak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yakni terkait penanganan pelanggaran nih Pak. Mungkin masih banyak masyarakat awam yang belum tahu apa saja sih Pak tugas dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Bisa dijelaskan ya Bapak? Oke, terima kasih Mbak Juwita. Sebelumnya, sebelum masuk ke Divisi Penanganan Pelanggaran, sebenarnya di Bawaslu Kabupaten Gresik itu ada 5 pimpinan. Yang pertama adalah ketua sebagai leader kita, yang kedua adalah divisi SDMO yang mengurusi rumah tangga kita, yang ketiga adalah divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, yang keempat adalah divisi hukum dan juga penyelesaian sengketa, dan terakhir adalah divisi penanganan pelanggaran dan juga data dan informasi, yang kebetulan saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Tugas kami adalah di divisi penanganan pelanggaran sendiri berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 102 ayat 2, Bawaslu Kabupaten bertugas untuk menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Tujuannya adalah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan pemilu ataupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Ini itu Mbak Juwita. Baik Pak, sedikit banyak sudah bisa kita ketahui apa saja sih tugas dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Pak jenis pelanggaran pemilu itu? Terima kasih Mbak Juwita. Secara garis besar yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, jenis pelanggaran pemilu itu ada empat. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi atau administratif. Itu yang dilakukan oleh baik peserta ataupun penyelenggara terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini yang khusus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 3 ya. Ada 3, ada DKPP, ada Bawaslu, dan juga ada KPU. Yang selanjutnya adalah tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu itu adalah pelanggaran terhadap pidana pemilu yang telah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan juga Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait dengan pilkada atau pemilu kada. Misalnya tentang terjadinya politik uang, dan ini banyak di masa-masa kampanye, baik pemasangan APK ataupun BK, dan juga bagaimana jika ada seseorang yang ingin menyalurkan hak pilihnya dan itu dihalang-halangi oleh baik pribadi ataupun kelompok orang, itu bisa menjadi pelanggaran pidana pemilu. Dan juga terkait data baik yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara ataupun terkait dengan orang lain, data-data yang tidak benar itu bisa menjadi tindak pidana pemilu yang bisa kita proses jika memang ada laporan atau temuan, itu bersama-sama dengan Gakumdu namanya. Gakumdu itu ada tiga instansi, pertama Bawaslu, yang kedua kepolisian, dan juga ada dari kejaksaan. Yang terakhir terkait dengan pelanggaran pemilu adalah pelanggaran perundang-undangan lainnya. Contoh di pelanggaran undang-undangan lainnya adalah terkait dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, TNI, ataupun Polri, yang nantinya akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk memproses pelanggaran-pelanggaran terkait dengan perundang-undangan lainnya. Mungkin itu Mbak Juwita. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya ini menjadi pertanyaan masyarakat ya Pak.
bagaimana sih Pak cara melaporkan jika masyarakat itu mengetahui adanya pelanggaran pemilu? Masyarakat dapat melaporkan pertama kepada Bawaslu Kabupaten Gresik, ataupun jika nanti sudah dalam masa tahapan bisa melaporkan kepada Panwas Kecamatan di wilayah masing-masing. Yang perlu dibawa atau dilakukan oleh masyarakat adalah melapor langsung datang ke kantor-kantor baik di kecamatan ataupun di Bawaslu Kabupaten dengan membawa pertama adalah identitas pelapor. Yang pertama itu penting banget terkait dengan identitas pelapor, biar kita tahu siapa yang melaporkan dan jelas identitasnya. Yang kedua adalah dengan menguraikan kejadian, apa sih kejadiannya, pelanggaran apa yang dilanggar oleh terlapor, apakah etik ataukah pidana ataupun yang lain. Yang ketiga adalah waktu dan tempat kejadian. Yang keempat terakhir adalah bukti pendukung seperti foto, video, dokumen ataupun saksi, karena ini juga nanti akan kita kaji semua apakah ini lanjut kita proses ataupun berhenti di pelaporan pertama. Dan itu ketika laporan itu tidak bisa kita proses karena bukti pendukung itu kurang, maka itu bisa menjadi temuan awal buat kita untuk pintu masuk kita untuk menyelidiki ataupun menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang pertama. Mungkin itu, Mbak. Baik Pak, menarik nih Pak. Dari pertanyaan sebelumnya terjawab bahwa bukti itu menjadi hal penting Pak ya dalam cara melaporkan. Seberapa penting sih Pak bukti itu dalam melaporkan ini tadi? Bukti itu menjadi sangat penting karena dengan bukti itu kita bisa melakukan kajian secara objektif. Karena bukti itu menjadi pendukung yang sangat kuat selain juga saksi nantinya. Karena di bukti itu kita bisa melihat sejauh mana sih atau seberapa penting sih atau seberapa jelas laporan yang dilakukan oleh pelapor. Yang pertama adalah bukti itu bisa melalui atau berupa dokumen. Yang kedua bisa berupa foto ataupun video. Bisa juga berupa rekaman suara, dan juga yang terakhir adalah keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor. Itu bukti-bukti yang bisa dibawa oleh pelapor yang datang melaporkan langsung ke kantor-kantor terdekat, baik Panwascam ataupun di Bawaslu Kabupaten, jika itu dalam masa tahapan pemilu ataupun pemilihan. Mungkin itu, Mbak. Baik Pak, jadi ini akan menjadi pertanyaan penutup pada episode kali ini. Dari Bapak sendiri nih, apa pesan Bawaslu Kabupaten Gresik untuk masyarakat? Pesan yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya ketika ada tahapan pemilu ataupun pemilu kada, kami sangat berharap bahwa masyarakat bersama-sama kita untuk melakukan pengawasan yang menjadi pengawasan partisipatif, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dari pengawasan partisipatif. Jika melihat dugaan pelanggaran, jangan ragu melaporkan kepada Bawaslu, mulai dari tingkatan RI sampai dengan Panwascam ataupun di pengawas desa ataupun nantinya ada di TPS. Jangan ragu, sekali lagi jangan ragu untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh baik masyarakat, peserta ataupun penyelenggara. Karena pengawasan yang melibatkan masyarakat akan sangat membantu menciptakan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Mungkin itu Mbak Juwita, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Rozikin, atas penjelasan yang sangat detail dan luar biasa. Sahabat Bawaslu, usai sudah episode kita kali ini, mari kita bersama-sama awasi tahapan pemilu dan pemilihan. Segera laporkan jika ada pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gresik. Saya Juwita Amalia pamit undur diri. Monggo Pak.
Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.